Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmawati dari Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta, Prodi Ekonomi. Baik, di sini saya sudah bertemu pintu makam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi ini. Simak sejarahnya, ikuti saya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, saya dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Ekonomi. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan namanya Muhammad Amin bin Saleh bin Mahdar bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, cucu dari Sayyidul Magam Habib Rahman Subli. Pak, boleh diceritakan tentang sejarah beliau, Pak? Sejarah yang bagaimana beliau adalah seorang panglima perang waktu zamannya, bersama-sama dengan Raden Saleh, seorang pelukis bangsa Indonesia yang terkenal, Raden Saleh. Nah, ini Raden Saleh juga selain daripada seorang sejarawan dan seorang pelukis, beliau juga iparnya Raden Saleh, Habib Abdurrahman. Jadi Habib Abdurrahman menikah dengan adiknya Raden Saleh yang agama sebelah beliau, yaitu namanya Syarifah Ragayah binti Husain bin Awad bin Yahya. Beliau adalah seorang pahlawan waktu zamannya ikut membebaskan bangsa dan negara Republik Indonesia daripada penjajah. Dan sejarah beliau juga, beliau berdakwah ke Sulawesi, ke Madura, ke Tanah Jawa, dan sampai ke Kalimantan untuk memperjuangkan bangsa ini dari penjajah. Yang kedua, beliau juga adalah ayah dari Habib Ali Kuitang yang terkenal. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau juga selain daripada seorang ulama dan seorang pejuang bangsa Republik Indonesia. Jadi untuk yang sekarang ini kita mesti cek kembali siapa-siapa yang memerdekakan bangsa dan negara ini. Semuanya adalah daripada yang kebanyakan umat Islam, khususnya para kiai dan para habaib dan para ulama yang memerdekakan bangsa. Mereka inilah semua yang orang-orang yang tidak dianggap waktu zaman sekarang. Hati-hati. Jadi kita mesti kembali lagi kepada sejarah yang dulu, yang asli, bukan sejarah yang dibuat zaman sekarang. Terus? Saya kan pernah dengar cerita tentang pas pertama kali beliau menyiarkan agama Islam dulu. Itu gimana sejarahnya? Yang tadi Anda bilang, beliau berjuang di sini dalam dakwah dan ikut melawan para penjajah. Selain dari beliau dakwah, beliau juga berdagang dan berdakwah dan juga berjuang mengorbankan harta, anak dan istrinya untuk bangsa dan negara ini. Tapi beliau tidak disebut dalam arti tidak dimakamkan para ulama dan syuhada di makam pahlawan. Cuma bedanya itu, sebab makam di sini nggak perlu harus di makam pahlawan terus dikatakan pahlawan. Iya. Jadi yang makam pahlawan ya alhamdulillah semua mereka para pahlawan juga. Bukan mereka para pahlawan. Jadi jangan kita berfokus
bahwa makam pahlawan khusus para pahlawan, tapi yang tidak di makam pahlawan itu bukan seorang pahlawan, enggak. Banyak yang di tanah Jawa, yang di Sulawesi, yang di Sumatera, yang di Tengah tahu juga. Mereka juga para pahlawan radhiyallahu anhum. Semoga Allah terima amal baik mereka. Dulu kan ini makam mau dipindahkan, tapi nggak bisa. Mereka orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka orang-orang oknum dan tidak bertanggung jawab dan mengecilkan seorang pahlawan karena uang dan bisnisnya. Itu waktu tahun 2010 beliau ingin dipindah ke depan. Ke depan. Nah, itu waktu di depan belum jadi jalan. Jadi jalan. Iya. Nah, belum jadi jalan, masih jalan kecil, jadi belum besar seperti sekarang ya. Jadi ini mau Masih dipindah. kayak gang-gang dulu. Iya. Jadi ini masih mau dipindah dan untuk apa? Dipindah untuk perluasan apartemen. Nah, jadi apartemen tidak ada gangguan karena ada makam di persis di tengah di sini. Maksud mereka demikian. Tapi dalam soal di sini dalam hukum Islam haram memindahkan seorang jenazah siapapun. Haram hukumnya memindahkan jenazah siapapun dari tempat kuburnya ke tempat yang lain. Tidak boleh. Nah, kita punya teman, kita punya saudara, dia telah dimakamkan. Pertama, yang nggak boleh itu kalau di tanah wakaf, itu nggak boleh, haram. Di tanah kita sendiri, dipindahin jenazah, itu nggak boleh. Digali, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi aneh sebagai salah satu cucu dan keturunannya menjaga agar saya punya kakek tidak dipindahkan ke depan. Titik. Kenapa? Karena ini tanah beliau, miliknya beliau, dan ini miliknya Raden Saleh, bukan milik siapa-siapa. Nah, jadi kita pertahankan karena beliau ada di tempatnya di situ. Pindah-pindah nggak ada, haram hukum pindah. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan berkatnya umat Islam, jadi ini tidak jadi dipindah. Kita bernegosiasi dengan orang-orang seperti ini. Anda udah mengatakan tidak, tetap tidak. Bukan anak keras, tapi anak tegas dalam menjalankan syariat. Nah, begini kok nggak ada. Ente bongkar, berarti ente bertanggung jawab, harus ente rapikan dengan tepat. Ente mau bangun urusan ente, bukan urusannya. Yang penting anak punya kakek tidak pindah dari tempatnya. Nah, setelah dalam mau ingin memindahkan ini tempat, tapi ketentuan Allah kan lain, kemauannya Allah lain, jadi dia nggak bisa memindahkan ini makam ke sana, dan keluarlah air yang sampai sekarang ini dan ramai di media elektronik, di media televisi, dan dengan keadaan air yang keluar dari sisi makamnya. Jadi bukan kemauan aneh. Ini semua kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya syariat, menjalankan syariat. Jadi yang nentuin Allah, yang putuskan Allah. Kenapa nggak bisa dipindahkan begini-begini? Itu bukan kemauan saya, ini kemauan Allah. Karena beliau ada wali min awliyaillah.